Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para tulab dan talibat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai melebihi cinta kita kepada seluruh manusia, bahkan lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bayanu Masadiri Ahli Sunnati fil Istidlali wa Manhajihim Fih, buah karya dari Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala anhu. Dan kita masih pada masdar yang kedua dari landasan ahlu sunnah wal jamaah. Setelah yang pertama kita bahas Al-Quranul Karim, masdar yang kedua ini adalah as-sunnah. Dan as-sunnah sendiri ya ada beberapa pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah ta'rifus sunnah. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, hujjiyatus sunnah. Itu dalil-dalil yang mengabarkan bahwasannya sunnah adalah hujjah bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah aqsamus sunnah, pembagian sunnah. Berkata muallif hafizahullahu ta'ala anhu, tanqasimu sunnatu bi'iddati itibarat ila iddati aqsam, kisamuha bi'itibari mataniha wa dzatiha ila thalathati aqsam. Pembagian sunnah dari berbagai macam sisinya ini sangat banyak sekali. Dan di antaranya adalah pembagian sunnah apabila ditinjau dari matannya dan zat sunnah itu sendiri, yang mana dia terbagi menjadi 3 bagian kata muallif. Yang pertama, al-qismul awal as-sunnatul qauliyah. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Kemudian al-qismus tsani sunnatun fi'liyah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah.
Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits sunnatun takririyah, yaitu sunnah takririyah. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Muallif hafizahullah ta'ala mengatakan wahiyya ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin ghairil Qur'an. Dia adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Qur'anul Karim. Ini adalah sunnah qauliyah. Dan sunnah qauliyah wahiyya salasatu anwa'. Dan sunnah qauliyah ini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah akhbarun yajibu tasdiquha, yaitu berita-berita, kabar-kabar yang wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang kedua, awamiru yajibu imtithaluha qadral istita'ah. Perintah-perintah yang wajib bagi kita untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, nawahi yajibu intihau anha. Larangan-larangan yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Sunnah qauliyah yang pertama yang disampaikan oleh muallif hafizahullah ta'ala adalah akhbarun yajibu tasdiquha, yaitu berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ka ikhbarihi an asrati sa'ah wal malahim wal fitan wa ahdathi yaumil qiyamah wa ghairiha minal akhbari allati haddatsa anha. Di antara kabar-kabar tersebut, di antaranya adalah kabar tentang tanda-tanda hari kiamat, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana di antara tanda hari kiamat itu akan keluarnya Dajjal, fitnah yang luar biasa. Kemudian di antara tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ini semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Begitu juga dengan perang besar nanti akan terjadi di akhir zaman antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, dengan orang-orang Yahudi, dengan Dajjal dan para tentaranya. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika orang-orang kufar itu bersembunyi di balik pepohonan, pohon-pohon itu akan mengabarkan, berbicara, mengabarkan kepada orang-orang beriman bahwasanya di belakangnya sedang bersembunyi orang kafir. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kenapa? Ini datang dari lisan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kejadian-kejadian pada hari kiamat, ketika Allah tabaraka wa ta'ala jadikan bumi ini porak-poranda, dijadikan langit terbelah, lautan terbakar. Kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian hari kiamat tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian bagaimana keadaan manusia yang beraneka ragam pada hari kiamat tersebut, dibangkitkan dalam berbagai macam bentuknya. Bagaimana keadaan kaum muslimin, keadaan manusia ketika menunggu datangnya hisab. Mereka mendatangi para anbiya, meminta
agar para anbiya memohonkan dimulainya hisab pada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani juga bagaimana nanti manusia akan melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ini semua adalah kabar yang datang dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kemudian muallif membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Zumar ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jaa'a bis-sidqi wa shaddaqu bihi ulaika humul muttaqun." Walladzi jaa'a bis-sidqi huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud seseorang yang datang dengan kebenaran dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qauli jam'i minas salaf minhum Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Zaid, berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Qatadah dan Ibnu Zaid. Yang datang dengan kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qaul yang jujur, yang benar. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Walladzi saddaqa bihi, sedangkan yang dimaksud dengan alladzi saddaqa bihi Abu Bakrin adalah Abu Bakar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun sebagian yang lainnya dari para mufassirin mengatakan wakila humul mu'minun. Yang membenarkannya adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Qatadah, Wadduhaq, Ibnu Zaid. Maka yang membenarkan Nabi Muhammad SAW, seorang yang datang dengan membawa berita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Humul mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka wajib bagi orang-orang yang beriman untuk membenarkan segala macam berita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipastikan benarnya. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan walladzi jaa'a bisidqi, yang datang dengan kejujuran, bukan dengan kedustaan. Makanya disifati khobar dari Nabi Muhammad SAW adalah khobar yang pasti benarnya. Khobar yang pasti benarnya. Tidak mungkin disifati dengan kedustaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah awamiru yajibu imtithaluha qadr istita'ah, yaitu perintah-perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Seperti perintah salat, begitu juga dengan thaharah bersuci, zakat, puasa, haji, birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Lakukan karena ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam perkara perintah di sini diperintahkan untuk mengerjakannya sesuai dengan kadar kemampuan. Ini perintah. Sebagaimana kaidah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, al-awamiru tuqayyadu bi istita'ah. Perintah itu diikat dengan istita'ah, kemampuan. Wan nawahi yajibu ijtinabuha mutlaqan.
Adapun yang namanya larangan wajib untuk kita tinggalkan secara mutlak. Kalau larangan tidak ada, tinggalkan semampunya, tidak ada, harus ditinggalkan. Adapun perintah, tuqayyadu bistita'ah, diikat dengan kemampuan, sesuai dengan kadar kemampuan. Salat misalnya, salat seseorang yang tidak sanggup untuk salat berdiri, diperbolehkan salat untuk duduk. Tidak sanggup duduk, boleh salatnya sambil berbaring. Taharah bersuci, tidak bisa bersuci dengan air, maka diperbolehkan tayamum. Itu juga dengan birrul walidain, sesuai dengan kadar kemampuan. Tidak bisa setiap hari datang ke orang tuanya, setiap bulan tidak bisa, karena mungkin jarak yang jauh. Sanggupnya apa? Video call, ya video call, telepon. Sanggupnya apa? Kirim pesan. Sesuai dengan kadar kemampuan, birrul walidain. Tidak sanggup dia untuk membantu orang tuanya dari sisi ekonomi. Kenapa? Karena ekonominya juga pas-pasan. Maka bantu dari sisi yang lainnya. Bisa dengan ketaatan yang lainnya, misal pijatkan orang tuanya dengan tenaganya, bersihkan rumah, sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah Ta'ala berikan. Wasilaturrahim, begitu juga menyambung silaturahim. Ini perintah dari Nabi SAW. Wajib bagi kita untuk menjaga dan menyambung tali silaturahim. Dalil yang dibawakan oleh muallif hafizahullah ta'ala adalah dalam Al-Quranul Karim surah Al-Imran. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya, semoga kalian mendapatkan rahmah. Kemudian yang ketiga adalah nawahi yajibu intihau anha, yaitu larangan-larangan. Ucapan Rasul yang berupa larangan-larangan, yang larangan-larangan ini wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Seperti larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kanahyihi anisyirki wal bid'ah wal ma'asi, seperti larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu beribadah juga dengan selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Dia gantungkan harapannya kepada Allah, namun dia gantungkan juga harapannya kepada selain Allah. Ini mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah, sujud juga kepada selain Allah. Diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami, kata para sahabat, apa dosa yang paling besar? Yang paling besar dosanya itu apa, wahai Rasulullah? Perbuatan yang paling dimurkai Allah, yang paling besar dosanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau ambil tandingan bagi Allah, engkau sekutukan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Makanya kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa seorang hamba yang dia lakukan, dia bertobat pada Allah, akan Allah ampunkan. Tapi kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa syirik tersebut, maka tempat kembalinya adalah neraka. Allah masukkan ke dalam neraka. Murka Allah dengan semurka-murkanya. Inilah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanahyihi anisyirki wal bid'ah, kemudian bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang bid'ah ini. Makanya Nabi SAW mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Rasul yang mengatakan
Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Diancam dengan neraka Allah. Begitu juga dengan ma'asi, dengan maksiat yang lainnya. Ini larangan dari Nabi SAW. Wajib untuk kita membenarkan. Waktu kita dapati Rasulullah SAW melarang suatu perkara, maka harus kita jauhi perkara tersebut. Muallif hafizahullah ta'ala membawakan dalil dari firman Allah Taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, jangan banyak pikir, jangan banyak merenung, jangan banyak nimbang. Kalau jelas ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera ambil, segera kerjakan, karena itu pasti kebaikan. Yakin, walaupun terkadang logika kita masih belum memahaminya, nalar kita masih belum sampai. Karena kelemahan ilmu kita, karena kejahilan kita, karena banyaknya dosa kita. Tapi apabila kita dapati ini adalah perintah dari Nabi SAW, ambil dan kerjakan. Kalau Nabi SAW melarang, tinggalkan. Nabi SAW, jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang yang sangat sayang kepada kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sulit bagi dirinya. Berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu kita mendapatkan kesulitan. Ini yang pertama. Rasul tidak ingin kita susah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita sulit. Dapat beban tuh Nabi tidak ingin. Ini sifat Nabi yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sangat bersemangat agar kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Rasul adalah sosok yang sangat cinta sekali pada umatnya. Makanya Nabi SAW rela tuh dicaci, rela dimaki, rela diusir dari tanah airnya, dari kampung halamannya. Rela Nabi Muhammad SAW diperangi. Rela Nabi SAW ingin dibunuh oleh kaumnya. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW melakukan ini semua agar apa? Agar umatnya selamat dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tadi umatnya berbuat zolim kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi lakukan karena Nabi cinta. Berat Nabi melihat kita susah. Berat Nabi SAW melihat kita apa? Kita sampai disiksa, Nabi tidak ingin. Sama halnya seperti orang tua. Sewaktu orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, ke pondok, bukan orang tua ingin anaknya tersiksa, enggak. Yakin, demi Allah, yakin antum. Enggak ada orang tua, secara umum enggak ada orang tua yang ingin menyiksa anaknya. Orang tua sayang pada anak-anaknya. Tapi apa? Orang tua ingin agar kita disiplin, agar kita belajar yang benar, agar anak-anak ini dapat berkembang. Rela orang tua kerja siang malam untuk membiayai kita di pesantren, belajar. Jauh dari anak-anak, sebagaimana anak merasakan sakit jauh dari orang tua juga merasakan sakit jauh dari anak-anaknya. Tapi dilakukan oleh orang tua, kenapa? Karena sayang sama anaknya. Sebagaimana sewaktu kecil, anak-anak ini main di tepi jalan, padahal di sana banyak kendaraan lalu lalang. Yang kendaraan ini melaju dengan kencangnya. Anak-anak ini main bola tepi jalan misalnya. Maka datang orang tua dari jauh melihat anaknya seperti ini, datang, diambilnya anaknya, digendong, dibawa ke tempat yang aman. Kadang anak-anak marah. Ini ngapa, Abi? Kenapa Umi seperti ini? Dipukulnya, di jewirnya, di jambak rambutnya, tarik jenggotnya gitu ya. Karena pikirannya ini orang tua tidak ingin anaknya bahagia. Kita lagi sedap-sedap main, diambil. Ada anak yang sedang main listrik, misalnya di dekat sumber listrik, tegangan listrik yang di sana berbahaya. Lagi enak dia main, diambil sama orang tuanya, nangis anak itu. Kadang dipukulnya orang tua. Orang tua tidak peduli, biar dipukul sama anaknya. Biar dikata-katai sama anaknya, dibilang Abi jahat, Umi jahat gitu.
tapi tetap diamankan. Kenapa? Karena besarnya kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anak mereka. Maka begitulah Nabi Muhammad SAW. Nabi rela berkorban, disakiti, bahkan ingin dibunuh. Agar apa? Agar umatnya selamat. Sampai hujah kepada mereka. Ini loh yang Allah Ta'ala perintahkan, kerjakan. Ini yang Allah Ta'ala larang, tinggalkan. Perintah Allah pasti kebaikan bagi kalian. Larangan Allah pasti keburukan bagi kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan kepada kalian untuk berperang padahal kalian benci peperangan tersebut. Betapa banyak perkara yang kalian benci ternyata hakikatnya adalah kebaikan bagi kalian. Dan betapa banyak perkara yang kalian senangi ternyata hakikatnya adalah keburukan bagi kalian. Allah tahu, kalian tidak mengetahui. Allah mengetahui, Allah yang menciptakan kita tahu. Ini maksiat kalau kita kerjakan akan rusak jiwa kita. Akan rusak diri kita. Tapi manusia jahil, bodoh. Sama seperti anak-anak tadi, bodoh. Tidak faham. Orang tuanya faham, tahu. Oleh sebab itu apa yang Nabi SAW perintahkan, kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tinggalkan. Dan yakin ini pasti kebenaran. Dan kebaikan bagi diri kita. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala melanjutkan al-qismu tsani sunnatun fi'liyah, yaitu sunnah fi'liyah. Setelah beliau menerangkan sunnah yang pertama yaitu sunnah qauliyah, sesuatu yang datang dari ucapan Nabi SAW, muallif membawakan bagian yang kedua yaitu sunnah fi'liyah yang berasal dari perbuatan Nabi SAW. Wahia ma sadara 'anin Nabi SAW min af'al, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan beliau SAW. Ala wajhi tadayyun, yaitu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa minad din yutaba'u fihi, yang mana dia merupakan bagian dari ibadah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Seperti mandi, kemudian wudu, salat, puasa, perbuatan Nabi SAW. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Terkait dengan af'alun Nabi SAW, perlu diketahui bahwasanya af'alun Nabi laisat ala darajatin wahidah. Perbuatan Nabi itu tidak hanya satu tingkatan saja. Bal tatanawwa'u anwa'an fi haqiqatiha. Akan tetapi perbuatan Nabi ini banyak jenisnya. Ini yang harus kita ketahui. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, faqad takunu jibiliyatan wa qad takunu adiyatan wa qad takunu ibadatan wa qad takunu bayaniyatan wa qad takunu khasatan bihi wa hadha min anfa'il mabahithi li talibil ilmi wa huwa dalalatul af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa dia merupakan jibiliyah, suatu yang merupakan jibiliyah, yaitu sesuatu yang merupakan naluri, sesuatu yang merupakan bawaan Nabi SAW sebagai seorang manusia. Bisa juga berupa waqad takunu adiyah, adah, kebiasaan kaumnya. Nabi SAW melakukan sesuatu karena apa? Karena kaum tempat Nabi SAW tinggal terbiasa melakukan perkara tersebut. Waqad takunu ibadatan, perbuatan Nabi SAW bisa juga itu merupakan ibadah, dan ini asalnya.
Wa qad takunu bayaniyatan, dan bisa jadi itu merupakan bayan, penjelas. Wa qad takunu khassatan bihi, dan bisa jadi itu merupakan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Syekh Sulaiman, mengetahui tentang af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi para penuntut ilmu. Karena tidak banyak yang mengetahui. Apabila tadi pembahasan yang pertama, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sepakat aqwalun Nabi, baik itu berupa akhbar, berita yang pasti benarnya, baik itu berupa perintah, baik itu berupa larangan, ini jelas semuanya harus kita ikuti. Namun jenis yang kedua, yaitu perbuatan Nabi SAW, banyak jenisnya. Sewaktu melihat seorang sahabat menurutkan Rasulullah melakukan seperti ini. Rasulullah pernah turun di suatu tempat. Waktu safar dari Madinah ke Mekah, Rasulullah turun di suatu tempat, kemudian Rasul sholat di sana. Ini perbuatan Nabi SAW. Lalu apakah kita katakan ini sunnah? Safar, kemudian berhenti di tempat tersebut, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Apakah ini sunnah? Ini yang perlu pengkajian. Kita harus mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut. Ini dalam rangka apa? Apakah Nabi berhenti di sana memang dalam rangka sholat khusus di sana? Atau Nabi SAW berhenti di sana karena memang pada waktu itu telah masuk waktu sholat? Rasulullah sholat. Atau Rasulullah ingin beristirahat, kemudian Rasulullah gunakan waktu tersebut untuk sholat. Ini perbuatan Nabi SAW. Mu'allif hafizahullah kemudian membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah bagi kalian, contoh bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil yang menunjukkan secara umum bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya ini adalah untuk diikuti, hukum asalnya. Walaupun nanti sewaktu kita bahas secara tafsir, ya maka ada pembagiannya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh mu'allif di sini. Wa yakhruju an hadza iddatu masail. Ada beberapa permasalahan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, ma fa'alahu wa kana min khasaisihi. Yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Kemudian yang kedua, ma fa'alahu jibillatan ala ghairi wajhi tadayyun. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam porsi beliau sebagai seorang manusia dan tidak ada kaitannya dengan peribadatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia dan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, ma fihi ihtimal an yakuna an jibillatin au an tasyri', yaitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada ihtimal, kemungkinan apakah ini dari jibillah, bawaan Nabi sebagai seorang manusia, atau dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dijelaskan oleh muallif dan insyaallah nanti akan kita sampaikan sedikit ya penyampaian tentang permasalahan ini setelah azan salat Isya. Kita dengarkan terlebih dahulu azan.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man walah. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala anhu, ma fa'alahu wa kana min khasa'isihi allati lam tukhatab bihal ummah. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkara tersebut dia merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperbolehkan bagi umat beliau untuk mengikutinya. Yang mana apabila umat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, malah yang didapat adalah dosa, bukan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqtada bihi fi dzalik bal al-ummatu mamnu'atun minha. Tidak boleh kita mengikuti perkara ini, bahkan terlarang untuk mengikutinya. Kajam'ihi bainal aktsar min arba'in niswah fi zawaj. Seperti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita lebih dari 4 orang. Rasulullah SAW memiliki istri 11 orang. Namun ini merupakan sesuatu yang merupakan khususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan bagi siapapun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali bin Abi Thalib, tidak Ibnu Abbas, tidak Ibnu Mas'ud, memiliki istri lebih dari 4 tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan yang lainnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Loh, Ustaz, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya lebih dari 4, maka kita katakan ini merupakan perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya juga seperti puasa wisol, yang melanjutkan puasa dengan tanpa berbuka. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nikah dengan tanpa wali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit. Kemudian hari ini ada orang yang mengatakan, ikuti, "Oh, anti telah Allah nikahkan dengan saya langsung dari langit." Ini tidak ada seperti itu. Ini kadzab, dusta. Ya, ini kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan oleh muallif, contohnya yang lain adalah al-qital fi Makkah yaum al-fathi, berperang di kota suci Mekah pada saat Fathul Mekah. Di kota suci Mekah, Mekah adalah kota suci, ya, ada 2 kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Ya, Rasulullah pada waktu Fathul Mekah berperang menyerang kota Mekah. Ini dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Ya, khususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ahmad rahimahullah, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam biwajibatin wa mahdzuratin wa mubahatin wa karamatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikhususkan dengan kewajiban-kewajiban yang khusus bagi beliau, dengan larangan-larangan yang khusus bagi beliau, dengan perkara-perkara yang mubah bagi beliau, dan dengan karomah-karomah yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga bagi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaku keturunan Nabi misalnya kemudian dia katakan boleh nikah tanpa mahar, boleh nikah tanpa wali. Ya, maka kita katakan ini adalah sesuatu yang salah, karena ini merupakan kekhususan hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma fa'alahu jibillatan ala ghairi wajhi tadayyun. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena fitrah beliau sebagai seorang manusia, bukan dalam rangka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanaumin wastaiqad, seperti tidur dan bangun.
wa qiyamin wa qu'ud, berdiri dan duduk, makan, mandi. Dan ini adalah perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah manusia. Tidak bisa dikatakan, kenapa antum minum? Saya minum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Sunnah Nabi minum. Bukan. Ya. Ini merupakan suatu yang jibillah, suatu yang merupakan sesuatu yang merupakan dia dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Zahabur ruju wal akli wasyarab, ya pergi dan pulang, makan dan minum. Fahuwa mubah, ini hukumnya mubah. Tidak ada kaitannya dengan peribadatan. Tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-mutaba'atu an yaf'ala misla ma fa'ala ala wajhi alladhi fa'ala. Fa idza fa'ala fi'lan ala wajhi al-ibadati syuri'a lana an naf'alahu ala wajhi al-ibadah. Wa amma ma fa'alahu bi hukmi ittifaqin wa lam yaqsidhu misla an yanzila bi makanin wa yusalliya fihi li kaunihi nazalahu la qasdan li takhsisihi bis salati wan nuzuli fihi fa idza qasadna takhsisa dzalikal makani bis salati fihi aw nuzul lam yakun muttabi'in bal hadza minal bid'ah allati kana yanha anha Umar bin Khattab. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang namanya mutaba'ah adalah engkau melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ala wajhil ladzi fa'ala, sesuai dengan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perkara dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan bagi kita untuk melakukan perkara tersebut, untuk melakukan perbuatan tersebut juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perkara yang tidak diniatkan untuk ibadah, maka seperti itu juga yang kita lakukan. Contohnya adalah seperti Nabi SAW turun di suatu tempat, kemudian Nabi sholat di tempat tersebut, dan Nabi tidak bermaksud untuk mengkhususkan diri sholat di sana. Bukan Nabi berhenti di tempat itu khusus untuk sholat, tidak. La qasdan li takhsisihi bis salati wan nuzul fihi. Rasulullah tidak bermaksud untuk mengkhususkan diri beliau turun di tempat itu untuk sholat, tidak. Maka turun di sana untuk sholat ini bukan disebut dengan mutaba'ah, dan tidak disebut dengan ittiba, bukan. Bahkan apabila kita mengkhususkan, padahal Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan untuk sholat di sana, Rasulullah tidak mengkhususkan, tapi ada orang yang mengkhususkan turun di tempat tersebut untuk sholat, maka ini adalah sesuatu yang disebut dengan bid'ah yang dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini yang kedua. Nanti insyaallah akan Anda sampaikan juga ada pembahasan yang lebih detail terkait dengan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nanti insyaallah setelah pembahasan dari Syekh Ibrahim hafizahullah. Kemudian yang ketiga, ma fihi ihtimalun an yakuna an jibillatin aw an tasri'. Yang ketiga ini beliau mengabarkan suatu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ada ihtimal, kemungkinan ini ibadah atau
hanya dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Nabi sebagai seorang manusia. Contohnya di sini turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanuzulihi al-muhassaba ba'dal haji. Seperti turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang bernama Al-Muhassab setelah Rasulullah mengerjakan ibadah haji. Jadi Al-Muhassab ini merupakan suatu lembah yang berada di dekat Mina. Lembah ini berada di antara Mina dan Makkah. Setelah haji Rasulullah turun di Muhassab ini. Tempat ini Al-Muhassab ini disebut juga dengan Al-Abtah atau Al-Khaif dalam riwayat yang lainnya. Dan tempat ini Al-Muhassab ini dahulu sering digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk singgah di sana dan mereka beristirahat di Al-Muhassab ini. Jadi Nabi SAW setelah melaksanakan ibadah haji, Nabi SAW berhenti singgah di Al-Muhassab sebelum kembali ke Madinah. Rasulullah bahkan berkemah di Al-Muhassab ini, menginap di sana. Nah, dalam perkara ini para sahabat khilaf, mereka berselisih pendapat. Apakah bermalam di Muhassab ini termasuk sunnah atau tidak setelah ibadah haji? Ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka syariat, mendekatkan diri kepada Allah, atau dalam rangka jibillah. Karena kaum Quraisy sering berhenti di sini. Ini khilaf para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ini adalah sunnah. Namun diselisihi pendapat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan bahwasanya tidak, ini bukan sunnah. Ya, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, turun di Muhassab ini, kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini bukan sunnah. Bal huwa manzilun nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul laisa at-tahsibu bi syai'in innama huwa manzilun nazalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perkara ini dipersisihkan oleh para ulama. Begitu juga nanti wa kadzalika ikhtilafu fi lubsihi lil imamah. Begitu juga dalam perkara Nabi SAW dalam menggunakan imamah. Nabi SAW menggunakan imamah al-maqurah, yang imamah itu dililitkan. Lalu apakah dikatakan ini sunnah? Ini juga nanti ikhtilaf para ulama. Ya, sebagian mengatakan iya sunnah, tapi sunnahnya untuk orang-orang Arab. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan ini dalam rangka mengikuti adah kebiasaan dari kaumnya. Maka nanti cara menggunakan imamah adalah disesuaikan di mana kita berada. Kita berada di Yaman, maka sunnahnya adalah menggunakan imamah sebagaimana orang Yaman mengenakan imamah tersebut, mengenakan imamah. Berada di Saudi, sunnahnya seperti orang Saudi mengenakan imamah tersebut. Di Indonesia pakai imamah enggak? Nah, di Indonesia biasanya pakai apa? Pakai peci ya. Sunnahnya seperti itu. Ini nanti dibahas, merupakan di sana ada ihtimal gitu mungkin oleh para ulama. Wal qomis, begitu juga dengan menggunakan qomis, menggunakan jubah. Apakah Nabi SAW menggunakan jubah ya? Rasulullah memakai jubah. Lalu apakah memakai jubah ini sunnah? Kita di kampung, kemudian datang
di kampung pakai jubah. Kemudian kita tahu ini sunnah. Apakah mengikuti perbuatan Nabi SAW ini, yang Nabi memakai jubah ini adalah termasuk sunnah? Ini nanti insya Allah akan dibahas lebih detail nih di sini. Ya. Kenapa Nabi memakainya gitu? Warida gitu kan, menggunakan kain, wa khotam, memakai cincin. Rasulullah memakai cincin enggak? Rasulullah memakai cincin. Rasulullah memakai cincin. Apakah memakai cincin itu sunnah? Apakah memakai cincin itu sunnah? Kemudian kalau seandainya memakai cincin itu sunnah, ya kita pakai cincin, kita katakan, oh ini sunnah. Kenapa? Nabi pakai cincin. Maka ini sunnah Nabi SAW. Apakah benar seperti itu? Atau Rasulullah melakukan karena ada hajat? Atau seperti apa? Ini yang akan ada pembahasan di apa dibahas oleh para ulama, dikarenakan sana ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Kemudian juga dalam rambut, Rasulullah terkadang memanjangkan rambut. Lalu apakah sunnah memanjangkan rambut? Atau seperti apa gitu ya? Nah, ini adalah fawaqa'a ikhtilafun bainal ulama'i fi dzalik. Terdapat khilaf di antara para ulama dalam perkara ini. Hal fa'ala dzalika tadayyunan am bihukmil adah. Apakah Rasulullah SAW melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya dalam rangka mengikuti adat kebiasaan kaumnya? Ini adalah bagian kedua. Adapun bagian yang ketiga, ya bagian ketiga adalah al-qismus salis sunnatun takririyah, sunnah takririyah yang merupakan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kita sampaikan dan kita bahas pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini. Semoga yang kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semuanya, bagi ana dan bagi antum semuanya. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak bersama Rasulullah SAW. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.